Jadi milikku, ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya terucap dari mulutmu, dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku. Konon, dahulu kala di dekat pelabuhan Lembar terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Datu Tuan. Datu Tuan hidup bersama dengan sang permaisuri yang sangat cantik bernama Dewi Mas. Meski kerajaannya makmur, raja sering merasa sedih dikarenakan usianya yang semakin tua belum juga dikaruniai oleh seorang anak. Suatu hari, raja memohon kepada istrinya untuk menikah lagi, agar mereka bisa memiliki anak pewaris kerajaan. Lalu, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Dewi Mas menyetujui permintaan suaminya? Lalu bagaimanakah nasib Dewi Mas? Simak kisah selengkapnya tentang asal-usul Gunung Rinjani. Ya, terima kasih. Suamiku, belakangan ini engkau nampak murung. Kalau boleh tahu, apa yang sedang mengganggu pikiranmu? Istriku, ini sungguh berat untuk mengatakannya padamu. Katakan saja suamiku, mungkin aku bisa membantumu. Sebelumnya, aku minta maaf istriku. Seperti yang kau ketahui, kita telah lama berumah tangga dan belum juga diberi momongan. Aku minta izin untuk menikah lagi. Sungguh keputusan yang berat, namun jika demi negeri ini, aku ikhlas. Iya suamiku, aku mengizinkanmu untuk menikah lagi. Terima kasih istriku, aku akan selalu menyayangimu. Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Datu Tuan segera melangsungkan pernikahan. Datu Tuan memperistri seorang putri dari Patih Aur yang bernama Sunggar Tutul. Hari demi hari mereka lalui bersama. Lambat laun, perhatian Datu Tuan kepada Dewi Mas semakin berkurang. Suamiku, bagaimana penampilanku hari ini? Apakah aku begitu terlihat cantik? Ya istriku, kau sangat cantik hari ini. Benarkah kau selalu membuatku tersipu, suamiku? Aku telah kau buat sakit hati, menderita. Suamiku, sebaiknya kita ke taman istana saja, karena aku muak melihat orang iri berada di sekitar kita. Benar istriku. Karena cintamu, aku. Ya Tuhan, lindungilah suamiku dan kabulkanlah semua yang ia inginkan dan sejahterakanlah semua rakyatku. Hingga sebuah kabar mengejutkan terjadi. Dewi Mas tiba-tiba dikabarkan hamil. Dewi Mas tentu merasa senang karena penantiannya selama ini telah terwujud. Akan tetapi, tidak semua orang senang mendengar kabar kehamilan Dewi Mas. Salah satu orang itu adalah Sunggar Tutul, sang istri muda Datu Tuan.
Ini tidak bisa dibiarkan. Perhatian raja harus hanya untukku seorang. Sebaiknya aku segera menemui sang raja. Hei wanita tidak tahu diri. Ada apa Sangkar Tutul? Kau sungguh wanita licik Dewi Emas. Kau sengaja kan mengaku bahwa kau telah mengandung anaknya sang raja. Padahal aku bahkan seluruh rakyat pun tahu bahwa kau sudah jarang bersamanya. Apa yang kau katakan Sangkar Tutul? Anak yang aku kandung ini memanglah anak Datu Tuan. Aku bisa bersumpah untuk itu. Sudahlah Dewi Mas, aku tak ingin mendengarkan alasanmu lagi. Sebaiknya aku akan segera melaporkan hal ini pada sang raja. Terserah saja Sangkar Tutul, aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Sangkar Tutul segera menemui suaminya tersebut untuk membujuknya agar Dewi Mas dapat diusir dari kerajaan. Suamiku, apa kau tidak merasa curiga dengan kehamilan sang Dewi Emas secara tiba-tiba? Sepertinya kau ada benarnya juga istriku. Sebaiknya kau mengusir dia suamiku, karena dia bisa mencoreng nama baik kerajaan ini. Ya istriku, aku akan melaksanakannya. Dewi Mas! Dewi Mas! Ada apa suamiku? Keluar kau dari kerajaanku! Sabar suamiku, sabar. Kenapa kau tega mengusirku suamiku di saat aku sedang mengandung anakmu? Aku tidak percaya bahwa itu adalah anakku. Kau tahu selama ini kau tidak bisa hamil. Dan akhir-akhir ini juga aku jarang bersamamu. Jadi itu bukan anakku. Tidak suamiku, aku mohon, jangan mengusirku. Cukup Dewi Mas! Pergi kau dari kerajaanku. Sudahlah Dewi Mas, kau tak usah berpura-pura lagi. Padahal semua orang di sini tahu bahwa raja selalu memberikan apa yang kau inginkan. Tapi apa balasanmu? Kau mengkhianati dia. Pengawal! Usir dia dari kerajaanku. Tidak suamiku. Ayo cepat! Ayo Tidak, cepat! suamiku. Keluar dari kerajaan ini! Maafkan aku Ratu, aku harus meninggalkanmu di tempat seperti ini atas perintah raja. Sekarang aku harus kembali ke istana. Aku pamit. Di hari ketika Dewi Mas sedang mencari kayu bakar, ia melihat ada sebuah kapal yang singgah di gili tersebut. Lalu ia kemudian memutuskan untuk menghampirinya. Siapa itu ya? Siapa itu ya? Tunggu Pak, tunggu. Aku tidak menyangka ternyata ada orang lain di pulau ini. Terlebih dia adalah seorang wanita hamil. Siapakah engkau wahai Nona? Namaku Dewi Mas. Aku sudah tinggal berbulan-bulan di sini. Sebenarnya apa yang membuatmu bisa sampai ke tempat seperti ini? Dewi Mas kemudian menceritakan semuanya kepada Tuan Nahkoda, dan Dewi Mas memohon agar Tuan Nahkoda dapat mengantarkannya kembali ke Pulau Bali. Sungguh malang nasibmu Nona. Kalau begitu, aku akan mengantarmu untuk pergi ke Pulau Bali. Kebetulan aku sedang pergi ke sana. Terima kasih Tuan Nahkoda. Akhirnya Tuan Nahkoda mengantarkan Dewi Mas untuk keluar dari pulau tersebut menuju ke Bali.
Bunda sudah mengantarkanku di Pulau Bali. Sama-sama Dewi Mas, jagalah kesehatanmu dan bayimu ya. Aku pergi dulu. Di Bali, Dewi Mas melihat ada sebuah gubuk kecil. Lalu ia kemudian memutuskan untuk menghampiri gubuk itu. Gubuk tersebut ditinggali oleh seorang nenek tua sebatang kara. Permisi, Nek. Bisakah saya tinggal sebentar di sini? Boleh, silakan duduk, Nak. Memangnya kamu berasal dari mana? Panggil saja saya Kirani, Nek. Saya berasal dari negeri seberang. Dilihat dari penampilanmu, sepertinya kamu berasal dari kalangan bangsawan. Kenapa kamu bisa sampai di sini? Iya, Nek, saya adalah salah satu ratu di kerajaan yang difitnah dan diusir. Lebih baik kamu tinggal di sini saja dulu. Tidak baik berlayar bagi wanita hamil sepertimu. Terima kasih, Nek. Waktu terus berlalu, hingga tibalah waktu Dewi Mas melahirkan. Dewi Mas melahirkan bayi kembar yaitu laki-laki dan perempuan. Bayi laki-laki dilahirkan bersamaan dengan sebuah keris. Ia diberi nama Raden Nuna Putra Janjak. Sedangkan bayi perempuan lahir dengan sebuah anak panah. Ia diberi nama Dewi Anjani. Kenapa, anakku? Ibu, aku ingin tahu siapa sih sebenarnya ayah kita. Kenapa kita terlahir tanpa ayah, Ibu? Mendengar itu, Dewi Mas sedikit terkejut. Akhirnya, Dewi Mas menceritakan semua kisahnya kepada anaknya. Ini tidak bisa dibiarkan, Ibu. Ibu berhak mendapatkan kebahagiaan. Aku harus menemui ayah. Izinkan aku untuk menemui ayah, Ibu. Ibu mengizinkanmu, Nak. Berhati-hatilah di saat di perjalanan. Terima kasih, Ibu. Berhari-hari, Raden Nuna mengarungi lautan demi bertemu dengan ayahnya. Setelah sekian lamanya, Raden Nuna akhirnya mendaratkan kakinya di pelabuhan Lembar. Raden Nuna mulai menyusuri daerah itu, dan di tengah perjalanan, ia melihat ada sebuah pasar. Lalu ia memutuskan untuk membeli sebuah kain yang berhasil menarik perhatiannya. Ia berhasil sampai di sebuah kerajaan, yaitu kerajaan milik ayahnya. Bolehkah aku bertemu dengan raja? Siapa kau? Ada urusan apa untuk bertemu dengan raja? Mohon maaf, Tuhan. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Harus menemui raja dulu. Apa yang kau mau, kau? Siapa kau, wahai anak muda? Perkenalkan, namaku Raden Nuna Putra Janjak, seorang anak dari ibu yang bernama Dewi Mas. Atas dasar apa kau mengakui sebagai anakku? Kudengar-dengar selama ini tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Bolehkah aku dengan cara bertarung denganmu bisa membuktikan bahwa aku adalah anakmu? Tentu saja boleh. Maafkan aku, ayah. Maafkan aku, anakku sudah meninggalkanmu dan ibumu. Dan apa kabar ibumu? Ibu sedang baik-baik saja, ayah. Akhirnya, Datu Tuan pun memutuskan untuk menjemput istrinya untuk kembali ke istana.
Selamat datang kembali Dewi Mas. Maafkanlah semua kesalahanku. Sudahlah Sangkar Tutul, aku sudah memaafkanmu. Kau sungguh berhati baik Dewi Mas. Aku akan bersikap adil kepada kalian berdua. Iya suamiku. Mari kita ke taman bersama. Senangnya dalam hati kau beristimewa, oh seperti dunia pada yang Pada suatu hari, Datu Tuan mengajak putrinya, yaitu Dewi Anjani, untuk bertapa di gunung.